Selamat pagi Pak John dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok F yang akan membahas tentang managing knowledge. Di sini kami dari kelompok F yang beranggotakan saya Dewani Aan, NIM 18003, Srio Setiawan NIM 18008, Rikita Fania 18012, Isabella Alfiani 18018, Verena Valda 18028, Andreas Agastiaraka NIM 18029, Stefani Adelia 18040. Dalam bab ini kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa peran program manajemen pengetahuan dalam manajemen pengetahuan dalam bisnis? 2. Jenis sistem apa yang digunakan untuk manajemen pengetahuan di seluruh perusahaan dan bagaimana sistem memberikan nilai bagi bisnis? Ketiga, apa jenis utama dari sistem kerja pengetahuan dan bagaimana mereka memberikan nilai bagi perusahaan? 4. Apa keuntungan bisnis menggunakan teknik cerdas untuk manajemen pengetahuan? Selanjutnya ada landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi adalah di antara bidang investasi perangkat lunak perusahaan dan pemerintah yang tumbuh paling cepat. Dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian tentang pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Manajemen pengetahuan telah menjadi tema penting di banyak perusahaan bisnis besar karena manajer menyadari bahwa sebagian besar nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Dimensi penting pengetahuan. Ada perbedaan penting antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman, seperti laporan bulanan, harian, regional, atau berbasis toko dari toko penjualan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan itu bekerja. Sehingga kebijaksanaan dianggap sebagai pengalaman kolektif dan individu dalam menerapkan pengetahuan pada solusi masalah. Kebijaksanaan melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Pengetahuan adalah peristiwa kognitif, bahkan fisiologis, yang terjadi di dalam kepala orang. Itu juga dapat disimpan di perpustakaan dan catatan, dibagikan dalam kuliah dan disimpan oleh perusahaan dalam bentuk proses bisnis dan pengetahuan karyawan. Pengetahuan yang berada di benak karyawan yang belum terdokumentasi disebut pengetahuan tacit, sedangkan pengetahuan yang telah didokumentasi bisa disebut juga pengetahuan eksplisit. Organizational Learning and Knowledge Management. Organisasi membuat dan mengumpulkan pengetahuan menggunakan berbagai mekanisme, yaitu melalui pengumpulan data, pengukuran yang cermat dari kegiatan yang direncanakan, trial and error atau percobaan, umpan balik dari pelanggan, dan lingkungan secara umum. Organisasi mendapatkan pengalaman.